Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai Anda dalam program TVRI Sport edisi hari ini Jumat 26 April 2024. Dan pemirsa, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 yang akan dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara tidak terasa akan semakin dekat dan tinggal beberapa bulan lagi. Dan tentunya beberapa cabang lomba ataupun cabang olahraga akan dikompetisikan, salah satunya cabur wushu. Dan bagaimana persiapan dari Sumatera Selatan yang akan mengirimkan cabur olahraga wushu ini ke PON Aceh Sumut 21 nanti. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bang M. Asrul Indrawan selaku Ketua Wushu Indonesia Sumatera Selatan. Selamat siang Bang Asrul. Selamat siang. Salam olahraga ya Bang. Salam olahraga Jaya. Jaya. Kabar baik Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya harus sehat dan terus berbahagia Bang, Semangat karena pokoknya. semalam kita dapat kabar bahwasanya Indonesia menang ya Bang, ya Iya. sama-sama nonton. Walaupun berdebar-debar nontonnya. Iya, tentunya kita juga berharap nanti sepak bola Indonesia terus maju dan masuk ke final dalam Piala ASEAN Cup nanti ya Bang ya, amin. Dan Bang Asrul, sebelum kita melanjutkan ke lebih dalam, gimana nih kabar dari para atlet wushu kita dalam persiapan PON nanti 21 Ya. nanti sekarang? Atlet wushu Sumatera Selatan khususnya pada PON Papua kemarin kita mendapatkan perunggu di kelas 75 kg. Nah, tahun ini di PON 2024 di Aceh dan Sumut kita mengirimkan 6 atlet termasuk yang mendapatkan perunggu kemarin. Oh. Kita mengharapkan yang mendapatkan perunggu kemarin mendapat emas tahun ini di PON Aceh dan Sumut. Dan juga kita punya 5 atlet yang terbaik yang kita turunkan yang bisa mendulang medali emas, dan saya yakin anak-anak didik itu berjuang keras untuk merebut medali di PON Aceh dan dibawa pulang ke Sriwijaya. Tapi untuk kegiatannya mereka para atlet ini kira-kira sekarang lagi latihan kah atau di mana Bang sekarang? Betul, lagi TC. Mereka lagi TC, lagi latihan, kita gembleng bersama seluruh atlet juga yang ikut juga ya, yang ke PON Aceh, tapi tetap kita sparring partner untuk melatih mereka saat bertanding tidak gugup lah melawan lawan. Betul. Gitu. Tapi ketika untuk proses seleksinya ada nggak sih Bang sebelum kita mengirimkan ke PON nanti? Ada. Itu Jadi kapan dilaksananya Bang? kemarin di bulan September dan November itu ada prapon namanya. Oh iya. Kita seleksi dari sekian banyak atlet kita ada 6 yang siap tempur di PON Aceh dan Sumut nanti. Itu dilaksanakan di seleksi daerah berarti Bang ya? Betul, Di seleksi kabupaten daerah kota. di kabupaten kota. Ketika pelaksanaan seleksi daerah itu bagaimana Bang? Berapa kabupaten kota yang mengirim atau tiap kabupaten kota itu wajib mengirim Bang? Kita dari 17 kabupaten kota ada 12 kabupaten kota yang mengirimkan. 12 mereka juga kita seleksi dengan selektif sekali karena kita ingin yang maju nanti ke medan laga di PON Papua Aceh adalah orang-orang yang terbaik. Yang siap tempur untuk merebut medali. Tapi untuk perkembangan terbaru Bang dalam perencanaan persiapan guna PON 21 nanti ini kira-kira apa aja nih Bang ya dipersiapkan oleh para atlet kita? Ya kalau kita wushu terlepas dari segala sesuatu yang ada sekarang fasilitasnya, kita tetap berupaya bagaimana menjaga stabilitas para atlet kita, baik dari vitamin, makanannya, cara dia berlatihnya. Kita mendatangkan juga sparring partner dari luar sehingga mereka pada saat nanti di PON Aceh sudah siap tarung. Gitu. Jadi kita selektif sekali pokoknya. Jadi memang persiapannya maksimal ya Bang. Termasuk Maksimal. tadi pelaksanaannya ada sparring partner, itu partnernya kira-kira dari mana itu Bang? Kita undang dari Sumatera itu kita biasa ke undang Riau, undang Medan, gitu kan, undang Jambi. Nanti seperti itu juga mereka juga ke kita. Jadi kita nih punya atlet harus siap juga menghadapi atlet lain sebelum bertemu di lapangan gitu loh. Jadi kita sparring itu gunanya untuk menjaga mental dia. Betul. Mental dia supaya lebih baik. Tapi menurut Bang Asrul sendiri sebagai Ketua Wushu Indonesia Sumatera Selatan melihat para atlet yang sedang mempersiapkan, kira-kira bagaimana sih progres dalam pengembangan mereka Bang? Berapa persenkah? Apakah sudah siap untuk tempur di dalam PON nanti Bang? Kalau sekarang saya
meyakini sekali mereka sudah siap. Seandainya pun bulan depan pun mereka siap gitu loh. Cuman tetap kita harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan juga kita berhati-hati jangan sampai atlet kita cedera. Nah itu sangat penting, jadi kita tetap latihan seperti semula, seperti biasa, tapi tetap menjaga supaya atlet tidak cedera. Gitu. Tapi dalam pencegahan semoga tidak ada cederanya nanti, Bang, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Kan mungkin dalam perlombaannya nanti itu kan selain fisik, tentunya ada mentalnya disiapkan, maupun juga kesehatannya. Itu dinilai dari gimana aja, Bang? Itu tugas pelatih memang mengawal mereka. Artinya mereka kan secara mental dididik supaya tidak grogi pada saat bertanding, terus bagaimana fisiknya siap pada saat bertanding. Kita harus siap segala sesuatu, dari makanan pun, dari vitamin, dari pelatihan, cara tidur juga supaya terbiasa dan mereka fit pada saat menjelang keberangkatan gitu. Tapi dari Bang Asrul sendiri nih, ada nggak sih taktik atau strategi sendiri dari Bang Asrul? Apa Bang boleh diceritain? Wusu dari dulu, kita PON 2000 yang lalu, 4 tahun yang lalu di Papua, saya kan memberi bonus kepada atlet. Apabila mendapatkan emas itu 20 juta, mendapatkan perak 15 juta, dan mendapatkan perunggu 10 juta. Tahun ini juga sama, kita berikan bonus untuk atlet Wusu Sumatera Selatan yang bertanding di PON Aceh dan Sumatera Utara. Khusus dari Wusu Sumatera Selatan memberikan bonus apabila mendapatkan emas itu 20 juta. Dan seterusnya ke bawah gitu loh. Wah, luar biasa sekali, berarti ada tambahan bonus dari Bang sendiri ya? Iya, dari pribadi saya maksudnya. Tapi saya memberikan motivasi sama atlet-atlet bahwa mereka ada semangat yang luar biasa gitu. Bahwa mereka merasa tertantang dan merasa harus merebut medali dan bawa pulang ke Sumatera Selatan. Gitu. Amin. Tapi Bang, dalam penilaian dari kompetisi wusu sendiri itu kira-kira ada apa aja sih? Kalau nggak salah kan mungkin pemirsa di rumah juga masih belum ada yang tahu penilaian wusu itu ada apa aja. Oh ya, jadi ada nomor santa, ada nomor taulu. Kalau santa itu seperti koreografinya gitu ya Bang? Koreonya. Bertanding seperti fight gitu. Kalau dia taulu dia lebih ke olahraga seperti silat, tapi tidak ada ini musuh seperti tari gitu lah ya, koreografi gitu. Seperti itulah, tapi dia melampirkan jurus-jurus. Dan itu sudah ada 4 atlet kita kirimkan yang kemarin lolos di 4-wheel. Mudah-mudahan bisa merebut medali juga. Amin. Berarti kalau yang taulu itu kan dari rutinitas koreografinya Bang. Betul. Berarti itu nggak ada pertarungan? Nggak ada. Dia hanya bisa memainkan senjata, bisa juga dia tangan kosong gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalkan dari Sumatera Selatan sendiri, dari tahun-tahun sebelumnya itu taulu atau sanda Bang yang paling banyak? Santa. Santa, kita selalu santa. Kita cukup disegani di Indonesia, wusu Sumatera Selatan cukup disegani. Karena kita selalu mendapatkan medali setiap PON. Artinya kita ini diperhitungkan. Betul. Jadi saya termasuk orang yang meneruskan dari zaman almarhum Losa Ahmayani. Saya meneruskan, itu tradisi emas selalu kita pertahankan. Tradisi medali maksudnya. Karena kita di seluruh Indonesia, santa kita cukup disegani. Dan mereka sangat apresiasi sama wusu Sumatera Selatan. Tidak pernah absen. Mereka menganggap kita sebagai saingan mungkin Bang ya. Saingan berat ya. Saingan kita Medan gitu. Kalau taulu itu Jawa Tengah. Itu bagus-bagus. Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tahun sebelumnya, kira-kira apa sih Bang yang menjadi tantangan terbesar dari para atlet? Artinya gini, bukan kita saja yang siap. Seluruh provinsi yang ikut PON nanti itu pasti siap. Nah untuk itu kita menjaga bagaimana atlet kita itu juga siap. Secara mental, fisik maupun pikirannya kan. Karena ada atlet kita yang belum pernah ke nasional. Nah ini yang perlu kita jaga mentalnya. Kalau yang sudah pernah ke nasional, dia akan seperti bertanding seperti biasa. Tapi ada atlet kita yang belum sampai ke nasional. Nah itu yang perlu kita sparring dan berikan motivasi bahwa
sama saja bertarung di daerah maupun nasional itu sama saja, tapi tinggal bagaimana menjaga mental dia. Nah, karena ini penting karena waktu pertandingan kan penontonnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, itu juga membuat kita menjaga mental dia jangan sampai down gitu. Ini penting sekali. Tapi untuk atletnya sendiri itu rentang umur itu kira-kira berapa sih Bang? Di bawah 25. Di bawah 25. Ada juga yang di bawah 20. Ada juga di bawah rata-rata di bawah 25 ke bawah lah, 23 itu yang paling Viran yang kelas 75 kg tuh sekitar 22. Dia mendapat perunggu waktu di Papua. Itu dalam PON kemarin. Itu andalan kita salah satunya dari Kabupaten Muara ini. Tapi di tahun ini bakal ikut lagi atau ikut? Bang? Dia kelas 75 ikut ya? Ikut dia. Berarti ada 6 ya Bang atlet yang dikirimkan? Atlet yang untuk Santa. Oh Santa. Kalau untuk yang Taulu? 4. Jadi total 10 atlet 10 musuh atlet, yang akan dikirimkan di PON 21 nanti. Ya. Tapi kalau untuk fokus utama Bang yang akan dipersiapkan dalam PON 21 nanti kira-kira apa? Fokus utama kita itu bagaimana semua atlet kita itu dapat medali. Membawa pulang medali ke Sumatera Selatan. Saya yakin 6 atlet Santa ini akan bawa pulang medali. Saya yakin sekali. Entah mungkin, tapi yang pasti saya percaya penuh kepada Viran, kelas 75 kg itu mendapatkan emas. Itu saya yakin dia mendapat emas. Karena kemarin dia perunggu. Nah, harapan saya di kelas 75 kg dapat emas di PON nanti. Jadi tadi kan Bang mention tentang kelas-kelas. Berarti di WUSU itu ada kelas-kelas berarti Bang? Ada itu kelas. Pembagiannya seperti apa tuh? Ada kelas 55, 60 kg, ada kelas 75 kg gitu loh. Kalau perempuan juga ada kelas-kelasnya juga, Santa itu ada juga perempuannya. Nah, yang kita andalkan kan memang semua kelas kita punya atlet. Tapi saya yakin yang kita kirim hari ini untuk PON itu yang siap merebut medali emas itu. Berarti memang ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Tapi kalau untuk perempuan Bang? Ada kelas-kelasnya juga. Perempuan nggak, Santa ada 1. Salah. Oh ada 1. Itu dari kabupaten mana Bang? Kalau nggak salah Palembang itu. Oh dari Palembang. Oke. Tapi untuk peluang nih dari Bang Asrul sendiri melihat para atlet dari Sumatera Selatan untuk dikirim ke PON 21 nanti kira-kira bagaimana nih peluang ataupun harapannya Bang? Harapan saya untuk atlet WUSU Sumatera Selatan kita mempertaruhkan provinsi kita. Semangat terus. Dan saya yakin adik-adik yang akan bertarung di PON Aceh dan Papua bisa merebut di semua kelas untuk Sumatera Selatan. Medali maksudnya kan. Optimis ya Bang untuk Optimis menang? selalu. Saya yakin adik-adik itu punya semangat daya juang tinggi dan saya akan memberikan bonus. Makanya supaya dia lebih semangat lagi maksudnya gitu. Supaya jangan loyo. Betul. Jadi ini didengar nih para atlet selain mendapatkan hadiah dari Pekan Olahraga Nasional nanti bakal dapat juga bonus dari Bang Asrul. Luar biasa sekali. Tapi Bang Asrul selama proses latihan dan juga persiapan mereka selama persiapan untuk PON 21 nanti, gimana sih kesiapan dari infrastruktur ataupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Sumatera Selatan? Apakah sudah cukup memadai untuk cabang olahraga WUSU ini? Kita tempat latihan di Jakabaring, ada di venue Dayung, dan kita dapat fasilitas alhamdulillah. Kita juga selalu latihan di situ, lumayan sesuai dengan apa yang kita harapkan, mengenai dan lain sebagainya kan kita tidak harus menunggu. Kalau saya selaku ketua WUSU tidak harus menunggu apa yang kekurangan, saya langsung support demi untuk kepentingan atlet kita. Luar biasa sekali Bang Asrul, bisa dicontoh nih pelatih-pelatih lain nih. Oke, Bang Asrul, kira-kira dalam persiapan PON 21 nanti gimana sih perkembangan terbaru para atlet saat ini? Mereka tuh kira-kira latihannya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali sih Bang? Kalau untuk yang ke PON itu latihannya seminggu 3 kali. 3 kali dan biasanya mereka ada sesi juga teori juga, termasuk juga latihan-latihan ringan seperti lari gitu, menjaga fisik supaya lebih prima. Terus juga ada semacam juga memberi kita vitamin, cara makan sehingga saatnya tiba tidak
kegemukan gitu. Kelasnya kan nanti ada kelas 55 misalnya, kelas 60. Nah, itu jangan lebih. Oh, Gitu, jangan nggak lebih nggak boleh. dan jangan terlalu kurang juga kan gitu. Nanti malah nggak masuk kelasnya, nggak masuk Nggak ke masuk situ. kelasnya, Nah, betul-betul. Berarti memang selain di harus dijaga lapangan, keseimbangannya itu. berarti dari segi lapangan diajarkan, teori juga diajarkan Iya, ternyata betul. Bang, ya, luar Nah, biasa dan cara sekali ini. makan vitamin itu supaya menyeimbangkan sehingga kelasnya tidak berubah nanti. Nah, itu bisa dis kita nanti kalau nggak sesuai gitu loh. Tapi kalau untuk kendala-kendala selama latihan ini apa sih Bang kira-kira? Kendala kita sih nggak ada ya, cuman kita pengen ya kalau sementara kan memang dari dana pun tidak ada kita dari KONI Brunei karena memang ada kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk itu gitu. Tapi nggak masalah, tetap jalan terus. Kita kewajiban kita sebagai ketua umum WUSU bagaimana atlet kita ini harus siap tempur. Dan juga menstabilkan Iya, kita sebagai ketua ya Bang ya. Tapi dan terakhir nih Bang, kira-kira bisa disebutkan terkait dengan langkah-langkah yang akan direncanakan untuk terus meningkatkan prestasi dan pengembangan olahraga wushu ini, tentunya bukan hanya untuk PON 21 tapi untuk cabur apapun kompetisi-kompetisi lainnya. Kira-kira apa nih Bang? Ya langkah-langkah kita selalu tekankan kepada seluruh pelatih, atlet untuk bagaimana kita tetap menjunjung tinggi sportivitas. Artinya pertarungan tetap sebuah perlombaan, ada menang ada kalah, tapi kita tetap bagaimana caranya merebut dengan cara-cara yang baik gitu. Terus berkompetisi yang sehat ya tentunya Bang ya, dan kita juga for play. For play. Dan kita tentunya berharap juga para atlet dapat meraih prestasi mereka, baik itu di PON 21 maupun di kompetisi-kompetisi lainnya. Iya. Baik, luar biasa sekali Bang Asrul hari ini pembahasan kita mengenai prestasi WUSU menuju PON 21 Aceh Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Utara, tidak terasa sudah mau menutup ini Bang kita. Siap, Bang. terima kasih banyak atas Kita juga undangannya. semangat juga buat Bang Asrul, Siap. luar biasa sekali menjadi ketua umum dari WUSU Indonesia Sumatera Selatan. Dan kita juga tetap mendoakan Bang, semoga sampai akhir nanti dilancarkan dan dapat mengharumkan nama Sumatera Selatan. Amin. Baik, dan pemirsa, luar biasa sekali pembahasan tema kita hari ini mengenai prestasi WUSU menuju PON 21 Aceh Sumatera Utara bersama dengan Bang M. Asrul Indrawan selaku Ketua WUSU Indonesia Sumatera Selatan. Kita semua berharap tentunya dari pembahasan strategi yang mendalam ini akan menjadi kabar baik bagi kita untuk melihat kemenangan para atlet WUSU Sumatera Selatan dalam Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara nanti. Akhir kata, saya Sele Oli Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan TVRI Sport setiap hari Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Sampai jumpa dan salam olahraga.